Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada di dalam keadaan sehat. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang indeks. Indeks itu adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan, baik itu dalam bentuk harga, kuantitas atau jumlah barang, atau dalam bentuk nilai yang sama. Ingat ya, di sini barang atau harga atau nilainya dalam bentuk yang sama. Misalnya kalau kita ingin mencari indeks harga cabai, kita harus membandingkan nilai atau jumlah barang cabai tersebut untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Di indeks ini dinyatakan dalam satuan persen. Tujuan pembuatan angka indeks adalah yaitu untuk mengatur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam waktu yang berlainan, seperti indeks harga untuk mengatur perubahan harga, indeks biaya hidup untuk mengatur tingkat inflasi, dan sebagainya. Jadi di sini angka indeks ini bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan harga, nilai, atau jumlah barang itu secara signifikan atau tidak. Jadi misalnya kalau ada perubahan harga secara signifikan yang akan mengakibatkan suatu inflasi, maka nanti bisa dicarikan suatu solusi. Dalam membuat angka indeks ini diperlukan dua macam waktu ya. Yang pertama waktu dasar. Waktu dasar ini adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan. Misalnya kalau kita ingin melihat indeks dari tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Jadi waktu dasar itu adalah 2006. Misalnya seperti itu. Sedangkan waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Waktu yang bersangkutan adalah waktu di mana suatu kegiatan digunakan sebagai dasar terhadap kegiatan pada waktu dasar. Misalnya kita ingin mencari angka indeks dari tahun 2006, 2007, 2008. Berarti waktu dasarnya adalah 2006. Sedangkan waktu berjalannya adalah 2007 dan 2008. Misalnya seperti itu ya. Di sini jenis-jenis angka indeks. Yang pertama jenis-jenis indeks berdasarkan penggunaannya. Ini yang pertama lah indeks harga. Adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang. Jadi ini adalah berhubungan dengan harga suatu barang, baik satu barang atau sekumpulan barang. Indeks harga menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga suatu barang. Jadi dengan indeks ini kita bisa melihat apakah ada persentase kenaikan atau penurunan harga suatu barang itu secara signifikan atau tidak. Ini misalnya kalau ada penurunan harga secara signifikan dengan jumlah barang yang sama, nanti bisa dicarikan suatu solusi supaya harga barang itu bisa stabil. Contohnya indeks harga konsumen atau indeks harga perdagangan besar gitu. Indeks kuantitatif ya adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekelompok barang baik yang diproduksi, dikonsumsi atau dijual. Contoh indeks produksi beras, indeks penjualan jagung. Jadi di sini kita bisa melihat nanti maupun ekspor atau impor suatu barang ya, atau memproduksi suatu barang atau pembelian suatu barang, apakah ada yang signifikan perubahannya atau tidak. Di sini kita bisa melihatnya dengan menggunakan indeks kuantitas. Yang ketiga lah indeks nilai, adalah indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya. Di sini ada 3. Jadi inilah yang akan kita bahas secara mendetail. Indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Jadi di sini kita cuma menggunakan tahun dasar dan tahun berjalan. Kemudian indeks tertimbang
yaitu angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Kemudian yang ketiga adalah angka indeks rantai. Angka indeks rantai yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan. Di waktunya di sini harus berurutan 2006, 2007, 2008, 2009 harus berurutan ya. Atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan kapan saja sebagai waktu dasarnya. Kita masuk kepada pembahasannya dan contoh-contohnya. Kita masuk pada pembahasan penggolongan angka indeks. Di sini kita akan membahas tiga buah penggolongan angka indeks secara detail, yaitu angka indeks harga tidak tertimbang, angka indeks harga tertimbang, dan angka indeks harga berantai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah angka indeks harga tidak tertimbang, yaitu adalah indeks harga tidak tertimbang secara sederhana hanya dianggap memiliki sebuah variabel saja, sekalipun variabel tersebut merupakan gabungan dari beberapa variabel. Jadi pada angka indeks harga tidak tertimbang ini kita akan mengabaikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi naik atau turunnya suatu indeks. Misalnya kalau kita menjual suatu barang, kita akan mengabaikan di sana kualitas barang, atau kita akan mengabaikan cuaca sehingga mempengaruhi produksi barang dan sebagainya. Di sini yang akan kita perhatikan adalah cuman harga dasar dan harga pada periode tertentu. Yang pertama di sini adalah indeks harga relatif sederhana. Indeks harga relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja. Misalnya di sini kita cuma bisa mencari satu barang saja, misalnya beras, atau harga cabai, indeks harga cabai, atau indeks harga motor dan sebagainya. Baik untuk indeks produksi maupun untuk indeks harga, rumusnya adalah IT, 0 sama dengan PT per P0 dikali 100%. PT adalah harga pada periode tertentu, sedangkan P0 itu adalah harga pada periode dasar, maksudnya pada tahun dasar. Oke, kita cari di sini ada sebuah contoh. Diketahui harga beras pada tahun 2000 sebesar Rp4.000 ya. Harga beras ini kita anggap aja per kilo ya. Pada tahun 2000 harga beras itu 1 kilo adalah 2000. Pada tahun 2000 sebesar 4000. Dan kan pada tahun 2008 harga beras itu per kilonya naik ya. Per kilo dia tuh naik harga berasnya, yaitu menjadi 7.500. Berapakah angka indeks beras tahun ini dibandingkan dengan tahun 2000? Oke. Di sini kita akan mencari ya. Ini maksudnya tahun ini, berapakah angka indeks beras tahun ini? Ini tahun 2008 ya. Bukan tahun 2021, ini 2008. Ini dibandingkan dengan tahun 2000. Oke, 4000 ini adalah tahun dasar ya. 4000 ini adalah P0 nya, periode dasarnya. Inilah P0 4000. Kemudian untuk PT kita yang akan kita cari ialah pada periode tertentunya, itu PT ini PT 7.500. Caranya lah PT per P0 dikali 100%. Berarti PT nya 7.500 per 4000 dikali 100%. Ini bisa kita ambil hasil pencariannya 187,5%. Jadi di sini bisa kita ambil ke suatu kesimpulan. Jadi angka indeks beras tahun 2008 dibandingkan tahun 2000 itu sebesar 187,5%. Artinya dari tahun dasar 2000 harga beras sudah mengalami peningkatan sebesar 87,5%. Kenapa dia dikatakan peningkatan? Karena ketika kita kurangi 187,5% dengan 100% ini kita mengalami hasil yang positif. Tapi berbeda nanti kalau dia itu hasilnya minus, misalnya ini 90% dikurang dengan 100% ya misalnya. Karena hasilnya ini minus 10 ya, kita tidak buatnya minus. Tapi di sini kita akan mengambil suatu kesimpulan nanti ternyata harga itu mengalami penurunan sebanyak 10% daripada tahun dasarnya.
Tidak usah kita buat minus, P artinya di sini adalah penurunan. Kita masuk pada yang kedua, yaitu angka indeks harga agregatif tidak tertimbang. Jadi ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau angka indeks harga agregatif tidak tertimbang ini yang membedakan, kalau pada sebelumnya kita cuman membahas satu jenis barang, itu misalnya kita membahas beras. Kalau di sini kita sudah bisa menggunakan lebih dari satu jenis barang, yaitu kita perhatikan contohnya itu jenis barang A, B, C, ya. Ada 3 jenis barang. Sedangkan rumusnya yang kita gunakan yaitu sigma PT, jumlah PT ini dibagi dengan sigma P0 dikali 100%. Ya, PT ini adalah jumlah seluruh harga pada periode tertentu. Sedangkan P0 adalah jumlah seluruh harga pada periode dasar. Contohnya diketahui ada 3 jenis barang A, B, C yang memiliki catatan perubahan harga dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Oke, di sini kita jumlahkan harga barangnya ya. Yang 2006 kita jumlahkan, yang 2007 kita jumlahkan, dan 2008 kita jumlahkan. Di sini kita dapatkan jumlahnya. Kalau 2006 10.000, 2007 adalah 13.600, sedangkan 2008 adalah 16.800. Di sini diasumsikan bila tahun 2006 diasumsikan sebagai tahun dasar, berapakah angka indeks harga relatif tidak tertimbang pada tahun 2008 untuk ketiga jenis barang tersebut? Jadi karena di sini kita diasumsikan 2006 sebagai tahun 2000 dasar ya, sedangkan kita akan mencari harga agregatif tidak tertimbang pada tahun 2008 ya. Di sini kita tidak akan mengikut sertakan harga pada tahun 2007. Kita hanya menggunakan jumlah barang, jumlah harga tahun 2006 dan jumlah harga pada tahun 2008. Rumusnya adalah sigma PT per sigma P0. PT ini kita jumlahkan seluruh harga barang yang ada pada tahun 2008 ini, kita dapatkan 16.800. Kemudian di sini untuk P0-nya kita jumlahkan juga, yaitu kita dapatkan nanti 10.000. Kita dapatkan jumlahnya adalah 10.000, nanti kita bagi. Di sini hasil perkaliannya adalah 168% ya. Jadi di sini bisa kita buat kesimpulan nanti. Jadi jika tahun 2006 diasumsikan sebagai tahun dasar, angka indeks harga relatif tidak tertimbang tahun 2008 untuk ketiga jenis barang adalah 168%. Artinya dari tahun 2000, ini dari tahun 2006 ya, maksudnya bukan dari tahun 2000. Dari tahun 2006, harga ketiga barang tersebut secara agregatif telah mengalami peningkatan sebesar 68%. Jadi yang membedakan dengan yang pertama tadi, yaitu harga indeks relatif yang sederhana adalah kalau yang pertama kita cuma menggunakan satu jenis barang. Kalau di sini kita menggunakan 3 jenis barang atau lebih ya, boleh 2, boleh 3 dan lebih. Itu yang membedakannya. Yang ketiga adalah yaitu indeks harga rata-rata relatif tidak tertimbang. Di sini kita punya 2 jenis, yaitu untuk rata-rata hitung, ya, itu rata-rata ukur. Untuk rata-rata hitung rumusnya adalah sigma PT per P0 per K dikali 100%. PT adalah harga pada periode T, P0 adalah harga pada periode dasar, sedangkan K adalah banyak barang. Kemudian untuk rata-rata ukur, di sini kita menggunakan log ya, sigma log PT per P0 per K dikali 100%. Jadi di sini sigma log PT per PK ini maksudnya adalah kita sigma log PT per PK ini maksudnya jumlah dari log PT per PK, itu maksudnya ya. Kemudian di sini kita bisa melihat contohnya supaya lebih memahami. Di sini kita punya 3 jenis barang, maka K-nya itu ada 3 di sini. Kemudian di sini tanya bila tahun 2006 sebagai tahun dasar, ini tahun 2006 ini kita buat sebagai tahun dasar.
Itulah angka indeks harga rata-rata relatif tidak tertimbang pada tahun 2008. Kita tetap mencari yang pada tahun 2008 ternyata. Di sini kita disuruh untuk mencari bila rata-rata ukur, bila rata-rata kita mencari rata-rata hitung dan rata-rata ukur. Oke, kita masuk pada pembahasannya supaya lebih memahaminya. Di sini kita akan membutuhkan itu jumlah dari P0 itu tahun 2006 sebagai tahun dasar. Sedangkan kita juga membutuhkan nanti jumlah dari OPT itu tahun 2008 yaitu 16.800. Kemudian kita di sini juga butuh nanti yaitu PT per P0, tapi kita jumlahkan. Ini 1,3 itu 1.300 dibagi 1.000 ya, dapatnya 1,3. 1,5 ini dapatnya 7.500 dibagi 5.000. Nanti kita jumlahkan dapatnya 4,8. Kemudian untuk log PT per P0 0,11394 ini didapatkan dari log ya. Log 1,3. Kalau ini log 1,5. Kalau ini log 2. Nah, ini hasilnya log 1,3 dapatnya 0,11394. Log 1,5 adalah 0,17609. Log 2 0,30103. Ini kita jumlahkan. Ya, jumlahkan 1, 2, 3 ini jumlahkan dapat hasilnya 0,59106. Setelah itu kita cari rata-rata hitungnya. Untuk rata-rata hitung kita dapatkan ini ya. Sigma PT per P0 per K. Di jumlah dari PT per P0 ini 4,8 ini kita bagi 3 dapatnya kita kali dengan 100%. 4,8 dibagi 3 kali 100% dapatnya 160%. Jadi di sini bisa kita simpulkan, jadi angka indeks harga rata-rata relatif tidak tertimbang jika rata-ratanya adalah rata-rata hitung sebesar 160% dengan asumsi tahun dasarnya itu 2006. Artinya harga ketiga barang tersebut telah mengalami peningkatan sebanyak 60%. Kemudian yang kedua untuk rata-rata ukur. Nah, di sini kita cari rata-rata ukurnya. Kita di sini menggunakan sigma log PT per P0. Kita masukkan nih ya, 0,59106 ini dibagi dengan 3 dapatnya lah 0,19702 ini. Kemudian untuk mencari hasil akhirnya kita harus mencari anti log dari 0,19702 anti lognya. Itu kita dapatkan 1,574 ya. Perhatikan anti log dari 0,19702 sama dengan 1,574 dikali 100 dapatnya 157,4%. Di ketinggalan persennya. Nah, dapatnya 157,4%. Bagi yang tidak tahu bagaimana mencari anti log ini, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana cara mencarinya. Atau bagi yang sudah tahu, silahkan tulis juga di kolom komentar bagaimana cara mencarinya supaya bisa berbagi ilmu dengan teman-temannya. Jadi angka indeks harga rata-rata relatif tidak tertimbang jika rata-ratanya rata-rata ukur adalah sebesar 157,4%. Artinya harga ketiga barang tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 57,4%. Jadi kalau kita bandingkan antara rata-rata hitung dengan rata-rata ukur, selisih peningkatannya cuma 3% ya. Itu nggak masalah ya. Hasilnya hampir dekat. Kemudian untuk yang kedua nanti kita akan bahas di video yang keduanya, kan ada 2 lagi ya, yaitu yang rantai dan yang satu lagi nanti kita bahas di video kedua dan video ketiga. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk materi tentang indeks, silakan di komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.